pil sendiri. So Itulah potret ekspresi girang dan bahagia Titiek Puspa ketika menjemput usia 86 tahun. Wajahnya berseri, penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Tapi setelah momentum bahagia itu, tepatnya 4 bulan kemudian, sebuah kabar tak sedap tentang sang legenda penyanyi itu tiba-tiba menyeruak ke publik. Titiek dikabarkan dilarikan ke rumah sakit akibat alami pecah pembuluh darah dan harus jalani operasi. Lantas, seperti apa kondisi terkini Titiek Puspa setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit sejak tanggal 26 Maret lalu? Kondisi beliau saat ini stabil dalam pengawasan yang intensif. Sampai saat ini beliau memang belum bisa dikunjungi karena beliau membutuhkan istirahat. Ya, lebih stabil saat ini. Sampai saat ini stabil. Saat ini kondisinya masih udah sadar? Sadar. Cuma masih bisa berkomunikasi itu seperti apa? Belum. Kabar Titiek Puspa sakit pecah pembuluh darah memang mengguncang publik. Terlebih bagi sahabat serta orang-orang yang mengenal baik sang legenda penyanyi itu. Ingrid Kansil termasuk salah satu orang yang cukup syok menerima berita itu. Sebab sepengetahuan Ingrid, Titiek sedang dalam kondisi prima. Ia bahkan sempat terlihat hadir di publik, bercengkrama dengan berbagai tokoh, juga masih aktif bicara. Iya, saya baru struk hari ini dan dilarikan terakhir waktu acara bulan lalu masih ketemu, masih sehat, saya foto bareng kok, ada di Instagram saya makanya kaget ketika ada di Instagram di Mbak siapa ya terakhirnya yang posting katanya sakit, tapi saya nggak tahu, belum dapat kabar yang real. Itu. Waktu komunikasi masih lancar, tapi memang sudah didorong pakai dorongan kursi ya. Saya waktu itu sama Mbak Widiawati habis nonton musikal teater, saya ketemu masih sehat, masih bugar, gitu, masih ingat saya, alhamdulillah. Makanya saya kaget hari ini dapat kabar beliau sakit, jadi saya belum tahu informasinya seperti apa. Seperti yang diketahui, Titiek Puspa dalam Kembara selalu menemukan keajaiban demi keajaiban sebagaimana beningnya hidup yang dijalani. Di usia yang terbilang sepuh, artis yang semula bernama Sudarwati lalu berganti menjadi Kadarwati, kemudian Sumarti, dan menjadi Titiek Puspa ini telah mengecap rasanya hinggap di ubun-ubun popularitas. Entah bagaimana caranya, sinar kebintangannya tetap terjaga. Tapi bagaimanapun, bayangan tentang sakit tak selalu menghantui. Padahal secara pola hidup, Titiek mengaku sudah menjalani pola hidup sehat. Kebetulan saya dari kurang lebih ya umur antara 30-40 itu, saya tuh sudah mengatur makan. Garam separuh, gula separuh, minyak tuh dikurangi banyak ya. Terus jeroan, terus makanan laut yang keras-keras, terus minuman keras sih sama sekali nggak ada. Kopi, teh juga. Teh itu cuma kalau ada tamu ikut minum. Saya air putih dan nasi saya bikin kayak bubur. Jadi supaya perut saya tidak bekerja keras.
ambil tiket. Minggat saya. Perjuangan Titi untuk lepas dari cengkraman kanker serviks cukup membuat banyak orang terbelalak. Bila umumnya pasien kanker banyak menempuh pengobatan dengan melakukan kemoterapi berbulan-bulan, Titi juga demikian. Hanya saja pengobatan kanker dibarengi dengan meditasi. Jadi duduk di kursi yang enak, ya. Pakaian itu yang loose, jangan itu. Siapkan dulu air putih sama timer. Tapi timer tuh ditutup pakai apa supaya kalau bunyi nggak kagetin, karena kita habis menenangkan syaraf. Tangan di atas pupunya apa sih? Paha, di atas paha. Terus mata ditutup, bernapas keluar masuk dari hidung yang pelan sekali. Terus lidah dilipat. Buka apa? Ke langit-langit yang di belakang, tutup mulut. Kalau ada ludah di dalam, ditelan karena itu enzim. Nah udah begitu gini, udah cerita dulu ke atas, minta izin bahwa saya bisa sembuh hanya karena izinmu, karuniamu, tuntunanmu, dan karena keajaiban. Meski telah dinyatakan sembuh dari kanker, bukan berarti Titi lupa diri. Ia tetap jalani pemeriksaan guna memastikan kembali kondisi kesehatan jauh dari ancaman sakit kanker. Selain itu juga, menurut Titi, apapun musibah yang menimpa hidup, tak lupa kita bersyukur dan menerima hidup sebagai rahmat terindah atas belas kasih dan cinta Tuhan. Ya wow, aku tuh saben hari. Terima kasih Gusti, saya sudah bangun. Atur suwun Gusti, ya pokoknya ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama alam semesta. Dari kabar Titi Puspa, seperti apa pula momentum persiapan umat muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan belanja baju lebaran. Lantas, adakah tren baju lebaran untuk Hari Raya Idul Fitri tahun 2025? Saksikan sesaat lagi, hanya di Insert Investigasi.